Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrifin dengan NIM 1913204947. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Sebelum saya menjelaskan sistem informasi geografis, kita harus tahu apa itu pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi atau informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, percontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisasian, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Di sini juga saya mengambil beberapa teori, yaitu yang pertama itu teori Aronov yang dikemukakan pada tahun 1989. Sistem yang 1989 yang dijelaskan adalah sistem informasi geografis atau SIG, ialah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola atau mengolah data penyimpanan data atau informasi geografis. Sedangkan menurut Congleton dan Green 1992, sistem informasi geografis ini adalah sistem untuk memasukkan, menyimpan, manipulasi, dan menyajikan data geografis atau data spasial. Yang berikutnya itu adalah menurut Esri, dia itu pada tahun 1990 dia itu mengemukakan sistem informasi geografis sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien atau memperoleh penyimpanan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem informasi geografis. Secara umum, sistem informasi geografis mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang satu itu pertama sumber data, yaitu data yang diperoleh dari sebagai sumber. Yang kedua itu penyimpanan atau yakni cara penyimpanan data secara digital agar lebih efisien. Yang ketiga itu manajemen data berupa sistem administrasi atau penyusunan data. Yang keempat itu retrieval, yaitu proses pemanggilan data secara interaktif melalui tampilan monitor. Yang kelima itu konversi, yakni proses proyeksi peta, format peta, mengatur skala dan sebagainya. Yang keenam itu modeling, yaitu proses ini prosesnya menyederhanakan data menjadi satu model seperti model tertentu. Yang ketujuh itu display ini yakni penyajian hasil pengolahan data yang sudah di model seperti yang ada berikut yang ada. Di sini lagi pemanfaatan SIG.
Pemanfaatan sistem informasi geografis itu ada beberapa hal seperti satu, aplikasi sistem informasi geografis di bidang SDA atau sumber daya alam. Itu seperti inventarisasi, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam dan sebagainya. Yang kedua itu aplikasi SIG di bidang perencanaan seperti perencanaan pemukiman, transmigrasi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan lokasi industri. Yang ketiga itu aplikasi sistem informasi geografis di bidang kependudukan. Dia ini seperti penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Yang keempat itu aplikasi SIG atau sistem informasi geografis di bidang lingkungan seperti pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi sungai, danau atau pantai, pemodelan pencemaran udara dan limbah berbahaya. Yang kelima itu aplikasi SIG di bidang utility, inventarisasi dari manajemen informasi jaringan pipa air minum, sistem informasi pelanggan air minum, perencanaan perluasan pipa air minum, demikian juga untuk listrik, gas dan fasilitas umum lainnya. Aplikasi SIG di bidang pertahanan, itu seperti manajemen pertahanan dan sistem informasi pertahanan. Itulah tadi berbagai beberapa manfaat SIG. Sebenarnya masih ada banyak pemanfaatan SIG. Di sini lagi saya akan menjelaskan komponen SIG. Komponen SIG itu yang pertama itu manusia atau user atau brainware. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis dan aplikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perangkat yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD, ROM, video dan flash disk. Yang selanjutnya itu perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software ini yaitu komponen sistem informasi geografi yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografis ini adalah program kerja seperti QGIS, ArcView dan ArcGIS. Di sini sejarah perkembangan sistem informasi geografis. Sejarah perkembangan sistem informasi geografis dimulai pada tahun 1700-an, di mana teknik survei modern untuk pemetaan topografis diterapkan. Penerapan teknologi tersebut termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk keilmuan atau data sensus. Pada awal abad ke-20 ada pengembangan litografi foto atau fotolitografi. Kondisi ini berimbas kepada perkembangan peta yang memisahkan data dalam peta menjadi beberapa lapisan atau layer.
Tahun 1967 merupakan awal pengembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa atau Ontario oleh di Departemen Energi, Pertambangan dan Sumber Daya. Roger Tomlinson merupakan pakar yang mengembangkan sistem informasi geografis, kemudian disebut CGIS atau Canadian Geographic Information System. Sistem ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada yang dikenal sebagai CLI atau Canadian Land Inventory. Sejarah perkembangan sistem informasi geografis di Indonesia. Pada tahun 1972, sistem informasi geografi pertama kali diperkenalkan di Indonesia dengan nama Data Banks for Development. Ini diacu pada RAIS 2005. Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak pelita pengembangan 5 tahun kedua. Ketika itu LIPI mengundang UNESCO dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan 5 tahun tahap kedua 1974 sampai 1979 untuk pembangunan ilmu pengetahuan teknologi riset. Sejak 2016, kebijakan satu peta One Map Policy untuk berbagai tampilan data sudah diterapkan badan yang berwenang, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Geografi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pendekatan dalam SIG ini spatial analisis atau analisis keruangan. Analisis keruangan ini seperti faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan. Yang kedua itu ecological analisis atau analisis ekologis. Dia ini seperti interpretasi hubungan atau interaksi antara manusia dan variabel lingkungan. Yang ketiga itu regional kompleksi analisis atau analisis kompleks wilayah. Dia ini kombinasi dari pendekatan analisis yang di atas, yang dimaksud dari analisis ekologis dan analisis keruangan. Baik, itulah tadi materi yang saya sudah paparkan tentang sistem informasi geografi, pengertian sistem informasi geografi, ruang lingkup sistem informasi geografi, pemetaan sistem informasi geografi, komponen sistem informasi geografi, serta perkembangan sistem informasi geografi di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.